Kami dari Angkatan 2, Kelompok 3, Subkelompok 1, Pelatihan Dasar Kementerian ESDM tahun anggaran 2024 ingin memaparkan terkait identifikasi dan mitigasi hambatan promosi budaya berakhlak. Berikut pemaparan kami. Berorientasi pelayanan berarti memiliki komitmen kuat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tapi dalam pelaksanaannya, seringkali kita mengalami berbagai hambatan. Seperti pertama, budaya birokrasi yang kaku. Adanya hierarki yang terlalu kaku dan prosedur yang berbelit membuat proses pelayanan menjadi lambat dan kurang responsif. Kedua, mentalitas dilayani. Beberapa ASN masih memiliki pola pikir bahwa mereka adalah pejabat yang harus dihormati dan dilayani, bukan sebagai pelayan masyarakat. Ketiga, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kurangnya fasilitas pendukung seperti ruang tunggu yang nyaman dan sistem antrean yang modern dapat menghambat kelancaran pelayanan. Oleh sebab itu, kita harus melakukan mitigasi agar promosi budaya berorientasi pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Pertama, sederhanakan alur kerja dan prosedur yang berbelit. Gunakan sistem digital untuk memangkas tahapan yang tidak perlu dan mempercepat proses pelayanan. Kedua, merubah pola pikir dengan melakukan sosialisasi dan internalisasi core value ASN secara rutin. Ajak pimpinan dan tokoh panutan di lingkungan kerja untuk memberikan contoh nyata. Ketiga, mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana. Pastikan ruang tunggu nyaman, sistem antrean teratur, dan akses bagi difabel tersedia. Akuntabilitas adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik. Namun dalam pelaksanaannya sering muncul tantangan seperti dokumentasi yang kurang rapi, data yang tidak sinkron, hingga beban kerja yang membuat laporan menjadi terburu-buru. Untuk mengatasi hal ini, langkah mitigasi perlu dilakukan. Pertama, menetapkan reward dan punishment agar ASN terbiasa bekerja dengan bukti pertanggungjawaban. Kedua, menyediakan aplikasi pendukung untuk mempercepat dokumentasi dan pelaporan. Tiga, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala agar setiap proses dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan. Keempat, menyelenggarakan FGD rutin untuk penyamaan persepsi regulasi. Dengan komitmen bersama, nilai akuntabel bukan hanya sekedar kewajiban, tapi menjadi budaya kerja sehari-hari yang memperkuat integritas ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan SDM. Beberapa permasalahan yang masih ditemui dalam penerapan nilai kompeten antara lain kurangnya motivasi untuk belajar mandiri, rendahnya kemauan untuk membantu orang lain, keterbatasan dalam kemampuan transfer ilmu, serta rendahnya kualitas kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan sejumlah langkah mitigasi, di antaranya penugasan pelatihan melalui SKP sebagai bentuk pengembangan kompetensi yang terukur, penyelenggaraan sesi coaching dan mentoring untuk meningkatkan motivasi, pelatihan komunikasi efektif dan public speaking guna memperkuat kemampuan berbagi ilmu, serta benchmarking atau studi banding lintas instansi sebagai sarana memperluas wawasan dan praktik terbaik dalam meningkatkan kualitas kerja. Selanjutnya yaitu nilai harmonis, di mana untuk identifikasi masalahnya yang pertama, kurangnya komunikasi antar tim dan rekan kerja. Yang kedua ada konflik internal antar pegawai karena perbedaan kepentingan dan latar belakang individu. Serta yang ketiga adanya ego sektoral antar bidang atau instansi yang menimbulkan persaingan tidak sehat. Selanjutnya untuk mitigasi masalahnya, yang pertama membangun komunikasi yang baik antar pegawai dan antar tim. Yang kedua menyelenggarakan team building secara berkala untuk memperkuat rasa kebersamaan. Serta yang ketiga ada penerapan sistem kerja berbasis tim atau task force lintas bidang. Selanjutnya yaitu untuk nilai loyal, identifikasi masalahnya yang pertama, loyalitas ASN sering terbatas pada atasan langsung dan bukan pada organisasi dan negara. Yang kedua, praktik konflik kepentingan masih terjadi, misalnya penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Serta yang ketiga, budaya kerja tidak konsisten, disiplin lemah, dan integritas yang belum terjaga. Selanjutnya untuk mitigasi masalahnya, yang pertama, pengawasan ketat terhadap potensi konflik kepentingan. Yang kedua, netralitas ASN yang ditegakkan melalui regulasi dan sanksi yang jelas. Serta yang ketiga, role model dari pimpinan dalam menunjukkan loyalitas kepada bangsa dan organisasi.
Nilai adaptif dalam core values berakhlak sering menghadapi tantangan di lingkungan kerja. Masalah yang muncul diantaranya adalah resistensi terhadap perubahan teknologi, kesulitan ASN menyesuaikan diri dengan dinamika kerja yang cepat, serta keterbatasan kemampuan digital dan inovasi. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang nyata. Pertama, menyelenggarakan pelatihan rutin terkait teknologi dan inovasi kerja. Kedua, memberikan pendampingan atau mentoring bagi pegawai yang masih kesulitan beradaptasi. Dan ketiga, membangun sistem penghargaan bagi ASN yang berhasil berinovasi serta cepat menyesuaikan diri. Dengan strategi ini, ASN tidak hanya mampu menghadapi perubahan, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi di lingkungan kerjanya. Dalam penerapan nilai kolaboratif, masih banyak tantangan yang dihadapi di lingkungan kerja. Beberapa masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antar bagian atau instansi, munculnya ego sektoral yang menghambat kerjasama tim, serta komunikasi yang tidak efektif sehingga menimbulkan miskomunikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu strategi mitigasi yang terarah. Pertama, menetapkan forum koordinasi rutin lintas bagian maupun instansi. Kedua, mendorong budaya kerja tim melalui proyek bersama. Ketiga, mengoptimalkan media komunikasi internal seperti grup WhatsApp atau platform kolaborasi digital. Dan terakhir, memberikan penghargaan bagi tim yang menunjukkan sinergi terbaik. Dengan langkah-langkah ini, semangat kolaboratif dapat tumbuh, sehingga tercipta kerjasama yang solid demi pelayanan publik yang lebih baik. Dalam upaya mempromosikan nilai berakhlak, tentu tidak lepas dari berbagai hambatan di lapangan. Saat pengambilan video, misalnya rasa canggung di depan kamera, membuat pesan yang ingin disampaikan seringkali kurang maksimal. Selain itu, waktu yang terbatas sebagai pegawai, serta koordinasi tim yang belum seragam, dan faktor cuaca juga turut mempengaruhi kelancaran produksi. Gangguan teknis seperti suara bising dan keterbatasan perspektif visual menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, hambatan-hambatan ini tidak menyurutkan semangat. Dengan perencanaan yang lebih baik, briefing singkat, serta dukungan alat dan koordinasi yang solid, promosi nilai berakhlak tetap dapat berjalan efektif. Karena sejatinya tantangan hanyalah bagian dari proses menuju budaya kerja ASN yang lebih baik. Dengan demikian, identifikasi masalah dan langkah mitigasi yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa penerapan nilai berakhlak memerlukan komitmen bersama baik dari individu maupun organisasi. Diharapkan, melalui implementasi berkelanjutan, nilai-nilai berakhlak dapat benar-benar terinternalisasi dalam setiap perilaku dan kinerja pegawai, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas kerja sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi organisasi dan masyarakat. Berakhlak, bangga melayani bangsa.